Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi dulu ya. Anissa Tri Ambarwati. Hadir, Bu. Wiji Sutawati. Hadir, Bu. Hiarotu Nafisa. Hadir, Bu. Aroma Harsi Fadila. Hadir, Bu. Lutfiatu Nafisa. Hadir, Bu. Wahyu Hidayanti. Hadir, Bu. Puput Rukmana. Puput Rukmana. Sakit, Bu. Oh ya, makasih ya. Puput sakit. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, apakah ada yang masih ingat apa tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Wiji. Tujuan dari perkembangbiakan makhluk hidup adalah mempertahankan jenisnya dari kepunahan, Bu. Benar ya yang dikatakan oleh Mbak Wiji bahwa makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, itu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Dengan begitu, keberadaan dari makhluk hidup itu dapat kita temui sampai beberapa waktu ke depan. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apakah ada yang tahu apa saja jenis perkembangbiakan pada makhluk hidup? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nafis. Perkembangbiakan makhluk hidup ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, dari generatif sama vegetatif, itu apakah ada yang tahu apa itu perbedaannya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Deti. Perbedaannya kalau generatif melalui seksual atau fertilisasi, sedangkan kalau yang vegetatif tidak melalui fertilisasi. Nah, jadi betul ya, bahwa jenis dari perkembangbiakan pada makhluk hidup itu terjadi secara generatif atau seksual dan aksesual. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang generatif itu dengan fertilisasi bisa berupa ovipar, kemudian vivipar, maupun ovovivipar. Sedangkan secara aseksual itu tanpa melalui fertilisasi, bisa berupa fragmentasi, kemudian pertunasan, maupun membelah diri. Nah, sekarang coba kalian bayangkan keluarga kalian. Bisa membayangkan ibu, ayah, maupun saudara. Nah, apakah kalian memiliki kemiripan? Nah, coba ibu tanya ya ke Mbak Nisa. Apakah memiliki kemiripan dengan keluarga? Ya, Bu, saya mirip dengan ibu saya. Pada bagian rambut saya dan ibu saya lurus, kemudian warna mata saya coklat dan ibu saya juga coklat. Nah, berarti Mbak Nisa ini mirip dengan ibu ya. Coba ibu akan bertanya lagi ke Mbak Hiarotun. Apakah memiliki kemiripan juga dengan keluarga? Iya, Bu. Rambut saya itu lurus, kemudian bentuk wajah saya itu mirip sama ayah saya. Dari dua jawaban tadi bisa kita ketahui ya bahwa kita memiliki beberapa kemiripan dengan anggota keluarga, bisa dari ibu ataupun dari ayah.
Nah, materi sebelumnya yang telah kita bahas itu mengenai perkembangbiakan makhluk hidup ternyata memiliki keterkaitan dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pewarisan sifat. Dari perkembangbiakan makhluk hidup itu akan dihasilkan keturunan. Nah, keturunannya ini menurunkan beberapa sifat yang tampak seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti tadi warna bola mata, kemudian warna atau bentuk rambut, seperti itu. Dengan mempelajari materi dari pewarisan sifat kita pada kali ini, diharapkan dapat memahami konsep pewarisan sifat, kemudian materi genetik, serta peranan materi genetik dengan baik. Baik, Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai pewarisan sifat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Nah, pewarisan sifat ini sifat yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Apa yang menyebabkan terjadi penurunan sifat itu? Itu dikarenakan adanya gen. Melalui apa? Itu karena terjadi pewarisan sifat yang diwariskan dari orang tua seperti ayah yang mewariskan melalui sel sperma dan ibu mewariskannya melalui sel telur. Nah, apa yang mempengaruhi sifat tersebut itu dipengaruhi karena adanya materi genetik. Nah, materi genetik sendiri merupakan substansi di dalam sel yang berperan untuk membawa informasi genetik yang dapat diturunkan dan penting untuk fungsi sel. Materi genetik itu terdiri dari asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonucleic acid dan juga RNA atau ribonucleic acid. Nah, di asam nukleat ini terbagi menjadi dua ya, tadi kan sudah disampaikan. Nah, asam nukleat ini baik DNA maupun RNA itu terdiri dari subunit nukleotida. Nah, masing-masing nukleotida ini tersusun dari fosfat, kemudian gula, dan basa nitrogen. Nah, gula dan basa nitrogen dari DNA dan RNA ini memiliki perbedaan, di mana gula pada DNA itu berupa deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA yaitu ribosa. Kemudian, basa nitrogen juga berbeda, di mana basa nitrogen pada DNA yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan basa nitrogen pada RNA yaitu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Selanjutnya, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, dalam pewarisan sifat ini dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Nah, apa yang membedakan? Sifat dominan merupakan sifat yang mampu mengalahkan sifat lain, sedangkan sifat resesif adalah sifat yang terkalahkan. Misalnya, ayahnya memiliki warna kulit yang sawo matang, kemudian warna kulit ibu kuning langsat. Nah, keturunannya warna kulitnya kuning langsat, menurunkan dari ibu. Berarti sifat yang dominan, sifat yang berasal dari ibu, sedangkan sifat yang dari ayah itu bersifat resesif. Kemudian, gen bertanggung jawab atas suatu sifat organisme. Dan gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Misalnya, gen pada buah. Nah, gen pada buah ini kan biasanya ada dua sifat. Misalnya besar, manis. Nah, besar manis ini dilambangkan dengan huruf kapital, B besar, M besar. Sedangkan sifat yang resesifnya, yaitu kecil dan masam, itu dilambangkan dengan B kecil, M kecil. Kemudian terdapat pula genotip dan juga fenotip. Nah, genotip dan fenotip ini berbeda, di mana genotip ini adalah gen yang diturunkannya, sedangkan fenotip merupakan sifat yang muncul. Selanjutnya yaitu kromosom. Nah, kromosom ini merupakan gabungan dari DNA.
Susunan kromosom ini pada sel penyusun tubuh itu berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Apa perbedaannya? Kalau kromosom pada sel tubuh itu bersifat diploid, sedangkan sifat kromosom kelamin atau gonosom itu sifatnya haploid atau tunggal. Nah, kromosom yang ada pada manusia itu berjumlah 23 pasang dengan 22 pasang berupa kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin itu terdiri dari apa? Jika dia perempuan berarti kromosomnya XX, kemudian jika dia laki-laki kromosomnya XY. Nah, gen kromosom pada sperma itu mempengaruhi jenis kelamin dari keturunannya, di mana kalau perempuan itu kan sel telur, nah sel telur itu sudah pasti membawa kromosom X, kemudian sel sperma lah yang memberikan pengaruhnya. Kalau sel spermanya itu mengandung kromosom X, maka yang terjadi setelah terjadi fertilisasi, kromosomnya menjadi XX, berarti jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan kalau sel spermanya itu memiliki kromosom Y, dan apabila terjadi fertilisasi, maka akan menghasilkan keturunan dengan kelamin Y atau laki-laki. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu. Baik. Setelah Ibu menyampaikan materi mengenai pewarisan sifat, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan dikerjakan. Kalian terbagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 itu ada Mbak Nafis, Mbak Hiratun Nafisah, kemudian Mbak Nisa, dan Mbak Wahyu. Sedangkan untuk kelompok 2 ada Mbak Arum, Mbak Deti, Mbak Lutfetun Nafisah, sama Mbak Wiji. Ibu berikan waktu 10 menit untuk melakukan diskusi dan juga menjawab pertanyaan yang ada ya. Ibu akan menampilkan LKPD-nya. Apakah sudah terlihat LKPD-nya? Sudah, Bu. Di sini sudah terdapat gambar ya, dan juga tadi sudah disampaikan materi. Silakan dijawab perbedaannya sama didiskusikan pertanyaannya. Apakah sudah dikerjakan semua? Sudah selesai? Sudah. Nah, baik, karena waktu sudah 10 menit ya, silakan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya mengenai perbedaan antara DNA dan juga RNA. Nah, dimulai dari kelompok 1. Silakan Mbak Wahyu. Baik Bu, saya Wahyu Hidayanti mewakili kelompok 1 yang beranggotakan saya, Kiaratun Nafisa, dan Nisa, dan Deti ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasilnya
itu DNA dan RNA memiliki perbedaan dari sisi basa nitrogennya. Kalau DNA terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan kalau RNA terdiri dari adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Lalu bentuknya juga berbeda. DNA memiliki bentuk untai ganda yang panjang dan elastis, sedangkan RNA memiliki bentuk untai tunggal pendek dan kurang elastis. Kemudian gula pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa ribosa. Selain itu, fungsinya juga berbeda. DNA memiliki fungsi menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA untuk sintesis protein. Dan yang terakhir yaitu letak. DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA dapat terletak di inti sel, ribosom, maupun sitoplasma. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu dan kelompok atas jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, jadi betul ya yang disampaikan oleh Mbak Wahyu dan kelompok bahwa terdapat 5 perbedaan antara DNA dan juga RNA. Apa saja perbedaannya? Dari segi bentuk, DNA itu memiliki bentuk untai ganda dengan posisi yang panjang dan juga elastis, sedangkan RNA itu bentuknya untai tunggal, terus pendek, juga tidak elastis. Dari gula, seperti yang tadi sudah disampaikan, gula pada DNA itu berupa deoksiribosa, sedangkan RNA itu gulanya ribosa. Dari basa nitrogen, DNA itu basa nitrogennya adenin, guanin, timin, sama sitosin. Kalau RNA, timinnya digantikan dengan urasil, jadi adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian dari letaknya, DNA itu letaknya di inti sel, sedangkan RNA itu bisa terletak di inti sel, bisa di ribosom, bisa juga di sitoplasma karena dia memiliki fungsi sintesis protein. Sedangkan DNA itu menyimpan informasi genetik. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan Mbak Arum untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya yang berupa pertanyaan-pertanyaan LKPD. Siap, Bu. Saya Arum Maharsi, mewakili kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri. Lalu ada Mbak Puput, Lutfiatun Nafisa, dan Bu Puji Sutawati akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Hasilnya yaitu DNA dan RNA mempengaruhi sifat dari makhluk hidup dalam bentuk memberikan ciri fisik pada makhluk hidup. DNA dan RNA memiliki perbedaan basa nitrogennya. DNA terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan kalau RNA, timinnya digantikan dengan urasil. DNA lebih kompleks daripada RNA karena terdiri dari untai ganda. DNA dapat digantikan dengan RNA saja karena fungsinya berbeda. DNA menyimpan informasi genetik, sedangkan kalau RNA untuk sintesis protein. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu materi genetik pada makhluk hidup terdiri dari DNA dan RNA. Kedua asam nukleat ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Dengan adanya materi genetik, kita memiliki beberapa persamaan dengan ayah ataupun ibu. Begitu Bu, hasil dari kelompok kami. Ya, terima kasih Mbak Arum dan kelompok atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan lagi kepada kelompok Mbak Arum. Betul ya yang disampaikan oleh Mbak Arum dan kelompok. Basa nitrogen pada DNA dan RNA itu berbeda, di mana timin pada DNA itu digantikan dengan urasil dan DNA itu tidak dapat digantikan. Jadi tidak hanya DNA saja, harus ada RNA juga. Dari kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nisa. Sifat yang mungkin sifat adalah materi genetik yaitu DNA dan RNA. Terdapat istilah dominan dan resesif.
Baik, terima kasih Mbak Nisa atas kesimpulannya. Saya membantu menyimpulkan ya bahwa kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu pewarisan sifat itu diperoleh dari orang tua, dapat berupa bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna bola mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang memberikan sifat itu berupa materi genetik yang terdiri dari DNA dan RNA. Nah, kemudian ciri yang tampak itu dinamakan dengan fenotip, sedangkan gennya dinamakan dengan genotip. Istilah dominan adalah sifat yang mengalahkan sifat yang lain, sedangkan resesif adalah sifat yang mengalahkannya. Anak-anak sudah paham ya mengenai pewarisan sifat dan materi genetik serta peranannya. Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, Ibu akan mengadakan post-test. Silakan disiapkan kertas. Dituliskan nama dan kelasnya. Apakah sudah terlihat pertanyaannya? Sudah, Bu. Nah, ini langsung ditulis aja ya, misalnya jawabannya A, atau B, atau C, atau D. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah semua menjawab post-testnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, nanti hasil jawabannya, jawaban diskusi maupun jawaban post-testnya bisa dikirimkan melalui grup ya. Silahkan untuk pertemuan berikutnya mempelajari di rumah mengenai hukum pewarisan sifat. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa semangat belajar, dipelajari di rumah. Kalau ada yang masih belum paham, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.